Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Tetaplah Allah kita puji, tetaplah Allah yang kita syukuri atas segala apapun nikmat yang tak terhitung tak terhingga. Kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal sudah lewat. Acara Maulid Nabi masih diangkat. Boleh tidak? Siapa bilang tidak boleh? Siapa bilang tak boleh? Laksanakan kapan saja. Yang paling bagus memang tepat pada waktunya, tetapi kapan saja. Tentang Maulid Nabi, ada sekelompok orang, pokoknya kelompok itu merasa cuma mereka yang berhak masuk surga. Di luar kelompok mereka ke neraka semua. Kelompok ini mengatakan acara bid'ah itu Maulid Nabi. Sesat mengadakan acara Maulid Nabi. Dan mereka, kelompok ini yang berkata, semua ustaz-ustaz, semua dai-dai, seluruh ulama-ulama, kiai-kiai, di luar daripada guru-guru mereka, mereka gelari dengan sebutan kilabun nar. Ini kelompok ini yang paling pedas lidahnya kepada umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya berniat memberi bekal kepada Bapak Ibu semua. Ketika ada serangan semacam ini, apa bekal kita? Satu, acara Maulid Nabi memang ketika Nabi hidup dulu, Nabi tidak pernah mengadakannya. Itu betul. Saat Nabi meninggal, sahabat-sahabat juga tidak pernah mengadakannya. Itu benar. Bahwa tak ada diboleh Nabi, sahabat juga tak buat. Tabi'in, tabi'in, imam mazhab yang 4, para pengumpul hadis, seluruh ulama-ulama senior dari ulama-ulama terdahulu, tak ada satu pun yang menyelenggarakan acara Maulid Nabi. Benar itu. Lalu kapan Maulid Nabi pertama sekali diadakan? Acara Maulid Nabi pertama sekali diangkat pada waktu Perang Salib. Perang Salib itu ratusan tahun, Pak. Pecah perang antara umat Islam melawan kaum Kristen Eropa. Awal-awalnya Islam masih unggul. Tapi setelah lewat seratusan tahun, satu persatu negeri Islam rontok. Satu persatu tanah Islam dijajah, dikuasai oleh kaum salib, masjid-masjidnya dihancurkan, Al-Qur'annya diinjak-injak, dibakar, kaum musliminnya dibantai, harta bendanya dirampok. Sedih, Pak. Nah, saat itu, Ibu, ada seorang panglima perang Islam yang paling terkenal dan seluruh raja-raja Eropa takut dengannya. Dia bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa namanya Bapak Ibu? Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk menjalankan firman Allah, wa harridil mu'minina 'alal qital. Bakarlah semangat orang-orang beriman agar mereka bertempur. Hasunglah orang-orang beriman agar mereka berperang dengan sepenuh hati.
Apa yang harus saya lakukan untuk bisa menjalankan ayat ini? Singkat cerita, beliau melihat momen mengangkat sejarah Nabi Muhammad dan para sahabat menegakkan Islam, memperjuangkan Islam, berkorban untuk Islam habis-habisan, bahkan berperang demi memuliakan Islam. Akhirnya Islam hanya dalam 23 tahun 2/3 dunia dikuasai oleh Islam. Itu buah dari perjuangan yang dahsyat dari Rasulullah dan para sahabat. Maka kata beliau, kayaknya ini harus diceritakan pada umat, bagaimana Rasulullah memperjuangkan Islam ini, bagaimana para sahabat berkorban mendampingi Rasulullah menegakkan Islam. Harus diceritakan pada umat. Caranya gimana? Buat acara tabligh akbar. Beliau pun berunding dengan para tokoh, para ulama, dengan raja. Sepakat semua adakan acara tabligh akbar di alun-alun. Lalu waktunya kapan yang tepat? Alhamdulillah, Allah ilhamkan kepada beliau angkat acara pas kelahiran Nabi Muhammad, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, disebut dengan Mauludun Nabi atau Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Acara pun diadakan, Masya Allah, di alun-alun orang berkumpul semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, muda-muda, mudi-mudi, remaja-remaji, tua, kanak-kanak, wanita-wanita hamil, orang-orang yang lagi dipingit, para pengantin baru, semuanya kumpul di alun-alun. Lalu dibakar semangat mereka. Diceritakan bagaimana Rasulullah memperjuangkan Islam, bagaimana para sahabat, dan bagaimana ayat-ayat Al-Quran, bagaimana hadis-hadis Nabi dibakar. Bergantian para orator, bergantian para da'i. Singkat cerita, banyak yang tergugah, banyak yang meneteskan air mata, menggema suara takbir. Bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa. Pada akhirnya bapak-bapak pun berlomba mendaftar, saya ikut, saya maju. Yang muda-muda dibakar semangatnya oleh orang tuanya, maju nak. Pengantin baru oleh para istri dibakar semangatnya, abang maju. Kalau nanti kita nggak ada jodoh di dunia, di akhirat kita lanjutkan perkawinan kita. Luar biasa. Ibu-ibu pun melepaskan anting-antingnya, melepaskan cincinnya, gelangnya untuk modal perjuangan. Singkatnya, bagaikan bah tsunami, gelombang pasukan tambah jadi-jadi semangatnya kaum muslimin, Pak. Sampai pada tingkat alhamdulillah Palestina berhasil dimerdekakan, Masjidil Aqsa berhasil dikuasai, dan Salahuddin Al-Ayyubi membuka kunci pintu Masjidil Aqsa. Teriakan takbir, kumandang azan pertama, orang salat bercucuran air mata di Masjidil Aqsa. Itu buahnya. Akhirnya acara Maulid Nabi tahun demi tahun terus dan terus diadakan dalam rangka menumbuhkan rasa cinta, membangkitkan semangat kaum muslimin untuk membela agama, berkorban untuk agama, dan seterusnya. Dah, itu awal dan asal muasal diangkat acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin kedua, timbul pertanyaan, itu kan gak ada dalilnya dalam Al-Quran, kan gak ada hadisnya yang menyuruh kita untuk mengadakan acara Maulid Nabi, dan Nabi Muhammad juga tidak buat, berarti itu bid'ah, itu sesat. Itu orang yang ngomong kayak gitu, Pak, kita luruskan, Pak. Gampang kok meluruskannya. Gimana cara meluruskannya? Saya tanya pada Bapak Ibu, di Indonesia atau Asia Tenggara, mazhab apa yang kita pakai? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i menjelaskan di dalam agama ini ada 3 unsur. Yang pertama disebut dengan ta'ah, yang kedua disebut dengan qurbah, dan yang ketiga disebut dengan jibillah.
Ayo, yang pertama Bapak Ibu apa namanya? Ta'ah. Yang kedua apa namanya? Qurbah. Dan yang ketiga apa namanya? Jibillah. Mari kita uraikan satu-satu dengan singkat. Ta'ah itu apa? Ta'ah adalah kewajiban mentaati Allah atas segala perintah-perintah yang wajib dikerjakan. Kewajiban mentaati Allah untuk meninggalkan seluruh larang-larangan yang telah Allah haramkan. Itu ta'ah. Kewajiban mentaati Allah atas segala perintah-perintah yang Allah suruh. Kewajiban mentaati Allah untuk meninggalkan seluruh larangan-larangan yang telah Allah haramkan. Dan itu dalilnya harus jelas dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Jadi itu ta'ah. Itu ta'ah, menjalankan kewajiban meninggalkan perintah, dalilnya Al-Quran dan sunnah. Dah, itu ta'ah. Yang kedua disebut dengan qurbah. Apa itu qurbah? Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah harus dari contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah dan 3 generasi awal Islam. Hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi berkata, sebaik-baik generasi yang harus kalian tiru, yang harus kalian contoh, yaitu generasiku dan sahabat. Itu generasi pertama. Lalu generasi setelah itu, yaitu tabi'in. Lalu generasi setelah itu, yaitu tabi'in. Di luar 3 generasi ini, kata Nabi, kalian tidak akan lagi mendapatkan orang-orang yang amanah. Jadi Bapak Ibu, 3 generasi ini diperintahkan Nabi kita mengikuti mereka. Tirulah dan contohlah. Untuk urusan mendekatkan diri kepada Allah, wajib meniru Rasulullah, para sahabat, tabi'in. Jadi Pak, Bu, ada 3 orang datang kepada Bunda Aisyah. Beliau berkata, Bunda, ceritakanlah pada kami bagaimana ibadahnya Rasulullah. Ceritalah Bunda Aisyah. Apa kata orang yang bertiga? Ya Allah, Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga saja macam itu ibadahnya kepada Allah. Lah kita ini nggak ada jaminan dari Allah. Lalu satu orang di antara mereka bertiga berkata, demi Allah, saya bersumpah, mulai hari ini saya tiap malam akan bangun tahajud dan saya tidak akan tidur-tidur sampai subuh masuk. Yang satu lagi berkata, demi Allah, mulai hari ini saya setiap siang hari akan puasa sampai saya meninggal dunia. Saya tidak akan melepaskan puasa, asal siang hari saya puasa. Yang satu lagi bersumpah, demi Allah, saya lihat yang paling menyibukkan orang, banyak menghabiskan waktu orang dari beribadah kepada Allah adalah rumah tangga. Maka saya berjanji, saya bersumpah, dari hari ini dan sampai kapanpun, sampai saya mati, saya tidak akan kawin-kawin. Saya akan fokus ibadah saja. Jadi dia berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi caranya nggak niru Rasulullah. Tidak niru Rasulullah, Pak. Sampailah berita itu ke telinga Rasulullah. Rasul pun naik ke atas mimbar. Tinggi suara Rasul, merah matanya, merah mukanya. Lalu Rasul berkata, siapa yang tadi berkata bahwa dia tidak akan tidur-tidur malam, dia akan tahajud? Siapa yang tadi berkata bahwa dia tidak akan pernah berhenti puasa sampai dia mati, dia akan puasa? Maksudnya siang saja ya. Siapa yang tadi berkata tak akan kawin-kawin? Kalian semua dengarin, kata Rasul. Saya ini di antara kalian semua, sayalah yang paling takut kepada Allah. Saya yang paling bertakwa kepada Allah. Sayalah yang paling pucuk beribadah kepada Allah. Tapi saya tahajud, saya juga tidur. Saya puasa, maksudnya Senin Kamis ya. Tapi ada hari-hari saya juga tidak puasa. Dan saya ini menikah, kata Rasulullah. Saya menikah. Siapa yang tidak meniru saya, siapa yang tidak suka dengan apa yang saya contohkan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tak suka dengan sunnah saya bukan umat saya. Jadi kalau mau mendekatkan diri, Bapak Ibu,
wajib meniru Rasulullah. Qurbah, meniru Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu qurbah. Yang ketiga, jibillah. Apa itu jibillah? Jibillah yaitu sarana dan alat yang dipakai untuk menjalankan nomor 1 dan nomor 2 tadi. Sarana dan alat, alat dan sarana untuk menjalankan ta'ah dan qurbah. Itu sarana. Maka sarana tak perlu ada dalil, tak perlu mencontoh Rasulullah kalau sarana. Dalam hal ini contoh, Bu, tolong dijawab ya, Bu. Bagi orang muslim yang sehat, berakal, berduit banyak, sudah wajib tidak untuk berangkat haji? Wajib tidak? Wajib, Pak? Wajib. Sekarang apakah berangkat haji pakai pesawat, pakai mobil, pakai kapal selam, pakai kapal laut? Wajib. Wajib nggak pakai pesawat pergi haji? Itu sarana. Nggak pakai pesawat juga nggak apa-apa, boleh milih kendaraan yang lain. Itu sarana. Maka sarana ini disebut dengan jibillah. Jangan katakan bid'ah, naik pesawat pergi haji bid'ah. Kenapa? Nabi nggak buat, sahabat juga nggak ada yang naik pesawat. Mana ada pesawat sama Nabi? Demi Allah, kalau ada pesawat sama Nabi, pasti Nabi pilih pesawat. Betul tidak? Nabi cuma naik onta. Jadi kalau gitu, pergi haji naik kapal laut bid'ah, sesat. Kan nggak masuk akal, Pak, ya. Oke, itu namanya jibillah. Kedua, menuntut ilmu wajib apa tidak? Ayatnya jelas, hadisnya kuat. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim wanita. Wajib. Sarananya apa? Sarananya boleh macam-macam. Bisa pondok pesantren, bisa universitas Islam, bisa berbentuk seminar-seminar Islam, bisa berbentuk pesantren kilat, bisa berbentuk tabligh akbar dan sebagainya. Itu sarana, Pak. Jangan sampai ada yang berkata, siapa yang menuntut ilmu pakai pesantren bid'ah, sesat di neraka. Kenapa? Nggak ada ayatnya, tak ada hadisnya yang memerintahkan menuntut ilmu di pesantren. Siapa yang menuntut ilmu di universitas Islam bid'ah, masuk neraka. Kenapa? Tak ada ayatnya, tak dicontohkan Rasulullah. Kalau sarana tak perlu pakai dalil, nggak ada perlu ayat, nggak perlu contoh. Sarana. Zaman Nabi berdakwah ada nggak pakai TV? Ada nggak pakai internet? Bapak ibu rata-rata kenal orang-orang macam kami melalui apa, Pak? Pakai internet, pakai YouTube. Lalu dengan enaknya dia berkata, itu ustaz-ustaz yang katanya yang paling masuk surga itu, mereka kan pakai YouTube semua itu, betul tak? Itu ustaznya berarti kalau begitu dakwahnya juga bid'ah. Kenapa dia pakai internet? Nabi nggak pernah dakwah pakai internet. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, sarana tak perlu ada dalil, tak perlu ada contoh, namanya sarana. Alat nggak apa-apa. Oke, kalau begitu maka Maulid Nabi, kalau kita lihat awal sejarahnya, ternyata dia adalah sarana yang dipakai untuk mengamalkan firman Allah, wa harridil mu'minina 'alal qital. Bakar semangat orang-orang beriman, hasung mereka untuk bersemangat berperang di jalan Allah. Dijadikan sarana untuk membakar semangat itu, diangkat acara Maulid. Maka Maulid Nabi adalah jibillah. Nggak perlu dalilnya ada dalam Al-Quran, tak perlu ada contoh dari Rasulullah. Paham Bapak? Paham Pak? Bu, Ibu, paham Bu? Seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi,
Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia. Beliau sekarang berada di Qatar. Apa kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi? Bila maulid Nabi bisa membangkitkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, bisa membangkitkan rasa cinta kepada sejarah Islam yang agung, bisa membangkitkan rasa semangat untuk membela Islam, memperjuangkan Islam, bisa menjadikan orang akhirnya mencintai Islam. Di mana letak salahnya maulid Nabi? Kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Presiden Persatuan Ulama Dunia. Sekarang poin ketiga, pertanyaan. Tapi Buya, banyak orang-orang yang melakukan maulid Nabi itu melakukan hal yang tak benar. Apa contohnya tak benar? Coba aja lihat, ada yang memanggil organ tunggal, mengundang artis-artis ibu kota, meliuk-liuk di atas panggung, padahal acaranya acara maulid Nabi. Ada sesi salawat Nabi, ada sesi tabligh akbar, ada juga sesi joget-joget, bahkan ada yang cekek botol. Maka kita jawab, masjid dibangun untuk apa? Masjid dibangun untuk apa? Untuk sholat berjamaah, Jumatan, belajar mengaji dan sebagainya. Betul ya Pak ya? Lalu kalau ada orang-orang tertentu yang menjadikan masjid tempat mampok, atau mampok, main koa, berjudi, dia jadikan masjid tempat main judi, apakah masjidnya diruntuhkan atau orang itu yang ditertibkan Pak? Oknum itu yang ditertibkan. Masa iya masjidnya? Kenapa masjid diruntuhkan? Karena orang main judi di dalam. Yang salah orangnya, kok masjidnya diruntuhkan? Lah itu maulid Nabi juga seperti itu. Kalau ada yang dalam acara maulid Nabi melakukan hal yang tak benar, tak baik, yang salah siapanya? Orangnya, oknumnya. Jangan maulid Nabinya disalahkan. Jadi enak aja jawab sebenarnya kepada orang-orang yang mengatakan bahwa seketik bid'ah ini, bid'ah itu, bid'ah dan sebagainya. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, ini tentang masalah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, maulid Nabi tetap diadakan apa tidak? Maulid Nabi bagus apa tidak? Maulid Nabi ini bisa mengantarkan kita cinta Rasulullah, cinta Islam apa tidak? Ya, bisa. Maka maulid Nabi lanjut.